Kita lanjut soal dinamika partikel yang kedua. Bila massa M2, ya di sini M2-nya besar dari M1, lihat, dan meja licin, di sini ada bidang miring yang licin. Di sini massa M1 ini diikat dengan tegangan tali dengan katrol dihubungkan dengan massa yang kedua. Tentukan besar tegangan tali pada sistem berikut ini. Sama juga dengan soal yang sebelumnya. Soal yang ini kita gambarkan juga apapun gaya yang bekerja pada soal berikut ini. Jadi kita tinjau massa yang pertama dulu. Massa yang pertama ini gaya-gayanya yang bekerja yaitu ada gaya ke atas, yaitu dinamakan di sini gaya normal. Ada gaya yang ke bawah, ya. Sini gaya berat pertama W1. Di sini, maaf ya. Sini adalah, terusnya ini lurus ya. Kita hapus. Hapus dulu. Terus kita buat. Lalu di sini ini adalah W1 sin alfa. Ya, saya katakan di sini W1 sin alfa. Lalu di sini ada tegangan tali yaitu T. Di sini juga ada tegangan talinya yaitu T. Lalu pada massa yang kedua ini ada juga gaya normalnya ke atas 2N, dan ada juga gaya beratnya ke bawah. Ini adalah W2. Di sini kita gambarkan, di sini ada W2 sin beta, ya. Nah, di sini juga ada yang X-nya. Karena dia bergerak hanya pada sumbu X, maka kita gambarkan gaya yang bekerja pada sumbu X. Jadi yang kita lihat di sini, supaya lebih saya perjelas di sini, kita ganti gambarnya. Nah, kita lihat di sini gaya-gaya yang bekerja pada massa yang pertama, ini gayanya, ya. Gaya-gaya yang bekerja pada massa yang kedua, nah inilah gambarnya. Nah, dari sini baru nanti bisa kita tentukan berapa tegangan talinya. Untuk menentukan tegangan tali itu, kita harus tentukan terlebih dahulu, yaitu berapa percepatannya, ya. Berapa percepatannya. Nah, kita cari di sini, kita cari yang pertama untuk benda yang pertama. Ini benda yang pertama, ya. Untuk benda yang pertama berlaku karena dia bergerak sistemnya, yaitu berlaku hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada M1, yaitu ada T, ada W1 sin T sin alfa. Nah, jadi karena dia berlawanan arah, maka persamaannya itu T dikurang W1 sin alfa sama dengan M1 dikali A. Ya. Untuk mencari T kita pindah ruaskan. Ini menjadi W1 sin alfa ditambah M1 dikali A. Atau bisa kita ganti W-nya menjadi M1 dikali G sin alfa ditambah M1 dikali A. Ini persamaan yang pertama. Lalu kita tinjau lagi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Kita ganti dulu, ya. Untuk yang benda yang kedua, berlaku juga sigma F sama dengan M dikali A. Jadi untuk benda yang kedua ada W sin beta, ya, ada T juga. Karena dia bergerak ke arah ke kanan, maka W2 sin beta ini nanti positif. Terlebih dahulu W2 sin beta, nah dia berlawanan arah dengan T, itu dikurang T, nah, sama dengan M2 dikali A. Nah,
Maka ini juga bisa kita ganti jadi M2 dikali G sin beta dikurang T sama dengan M2 dikali A. Inilah persamaan yang kedua. Lalu langkah kita selanjutnya mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua. Nah, jadi persamaan 1 kita tadi yang di atas ya. Jadi kita lihat di sini langsung saja kita buat lagi M2 dikali G sin beta dikurang, jadi T-nya ini kita ganti menjadi persamaan yang pertama tadi ya. Nah, bisa kita buka kurung atau langsung saja kita buka kurung di sini M1 dikali G sin alfa ditambah M1 dikali A sama dengan M2 dikali A. Jadi bagaimana bentuk persamaan kita akhirnya? Bentuk persamaan kita yaitu menjadi M2 dikali G sin beta ini dikurang M1 G sin alfa ini juga dikurang M1 dikali A, ini kurangnya kita kalikan ke dalam ya, sama dengan M2 dikali A. Nah, jadi bisa kita tentukan bagaimana mencari A. Nah, siapa yang memiliki percepatan itu di kanan ya, kita pindah luaskan. Di persamaannya menjadi M2 dikali G sin beta dikurang M1 dikali G sin alfa sama dengan M2 dikali A ditambah M1 dikali A, karena di sini pindah luas nanti. Jadi nanti bisa kita keluarkan G sama G-nya. Ini menjadi M2 sin beta dikurang M1 sin alfa untuk kurung G sama dengan M2 ditambah M1 untuk kurung A. Nah, jadi persamaan A yang kita dapatkan menjadi yaitu A sama dengan M2 sin beta ya, dikurang M1 sin alfa untuk kurung G itu dibagi M2 ditambah M1. Nah, inilah hasil dari percepatan. Nah, lalu bagaimana untuk mencari tegangan talinya? Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Lalu kita cari lagi untuk tegangan talinya dari persamaan yang pertama ya. Tegangan tali itu persamaannya tadi yaitu M1 dikali G sin alfa ditambah M1 dikali A. Ini ya, M1 dikali A. Tinggal kita ganti A-nya. Nah, jadi tegangan talinya menjadi M1 dikali G sin alfa ditambah M1. Nah, A-nya kita ganti menjadi di sini M2 sin beta dikurang M1 sin alfa tutup kurung G, yaitu dibagi menjadi M1 ditambah M2. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, kita samakan penyebutnya menjadi yaitu M1 tambah M2. Jadi T sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi M1 ditambah M2. Ini kita kalikan ke sini. Nah, sini menjadi M1 tambah M2 M1 G sin alfa ditambah, ini tinggal kata salin ya, M2 sin beta dikurang M1 sin alfa dikali G. Lalu bagaimana persamaannya? Persamaannya bisa kita sederhanakan atau kita kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam, maka nanti yang M1 nya ini kita kalikan ke dalam ya,
Ini M2 juga kita kalikan ke dalam. Jadi bagaimana persamaan kita nantinya? Jadi T sama dengan M1 dikali M1 dikali G sin alfa ditambah M2 dikali M1 G sin alfa ditambah di sini juga M1 dikali M2 G sin beta dikurang M1 dikali M1 G sin alfa. Ini maaf ya, dibagi M1 ditambah M2. Nah, setelah seperti ini persamaan kita kita eliminasi. Mana yang bisa kita eliminasi? M1G sin alfa ini bisa ya, sama-sama ini habis ya. Jadi tinggal lagi di sini persamaan T-nya, yaitu menjadi M1 dikali M2, G-nya bisa juga kita keluarkan ya. Tinggal di dalam kurungnya yaitu lagi sin alfa ditambah sin beta. Ya, itu dibagi menjadi M1 ditambah M2. Nah, inilah hasilnya dari persamaan kita. Yang kita dapatkan tegangan talinya bernilai yaitu sebesar ini ya. Oke, tetap semangat terus latihan soal KSN. Semoga berhasil. Oke, kita latihan soal Olimpiade Fisika ya. Ini soal yang pertama. Anda kerjakan di buku latihannya. Siapa yang ingin menang harus gemar berlatih. Semangat! Oke, ini soal yang kedua. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan berhenti berlatih. Ini soal yang terakhir. Semoga Ananda berhasil.